Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketua DKM yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para guru, para ustadz, Bapak Ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih membangunkan kita untuk melaksanakan rutinitas kita, ibadah kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi juga untuk dalam kajian kita yang selalu kita lakukan, yaitu kajian Ahad pagi. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu kita sampaikan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang diberikan syafaatul uzmanya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan coba mengkaji tentang buku yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu bernama Al-Hikam. Pada hari ini kita masuk pada hikmah yang ke-6. Setelah sebelumnya kita sudah sama-sama melihat mulai dari bab 1 atau hikmah pertama sampai hikmah ke-5, bahwa sesungguhnya dengan kalimat-kalimat ini semakin menyadarkan kita bahwa ternyata kita itu terkadang terjerumus kepada kesombongan, keangkuhan, dan merasa bahwa semua itu adalah pencapaian kita, semua itu adalah milik kita, dan kita merasa berhak tentang semua itu. Maka melalui kulaimat-kulaimat atau hikmah-hikmah yang dituliskan oleh Al-Hikam ini semakin bisa menundukkan hati kita, menyadarkan kita. Terutama seperti yang pertama, hikmah yang pertama, yaitu bahwa tidaklah baik bagi seorang ahli ibadah merasa yakin dan percaya bahwa dia akan menjadi penduduk surga tanpa berharap kepada Allah. Tentu ini mengingatkan kita bahwasanya walaupun kita ahli ibadah, tapi tetap harus hati kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hikmah tersebut kita diajarkan bahwasanya betapapun jahatnya ahli maksiat seseorang, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan memberikan pintu taubatnya dan memberikan rahmatnya. Kita boleh jadi kita menyangka seseorang adalah ahli neraka, padahal di akhir hidupnya Allah memberikan rahmatnya dan memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya, boleh jadi kita menganggap bahwa seseorang adalah ahli surga karena ibadahnya, tapi ternyata karena niatnya kurang ikhlas, penuh dengan riya dan sum'ah, maka rahmat Allah tidak turun. Akhirnya seseorang tersebut tidak mendapatkan rahmat dan gagal masuk ke dalam surga. Kemudian ada hikmah-hikmah berikutnya 2, 3, dan 4 menyadarkan kita bahwa diantaranya adalah betapapun planning atau usaha yang kita lakukan semaksimal apapun, kalau memang itu sudah takdirnya, tidak akan bisa mengalahkan takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan. Maka oleh kita yang beriman mengambil sikap bahwasanya jikapun kita melakukan sesuatu dengan upaya keras kita, dengan penuh perencanaan, namun Allah yang memutuskan, cukuplah itu adalah sebagai perjalanan kewajiban kita yang Allah juga akan memberikan kita pahala meski kita tidak berhasil dalam suatu pekerjaan itu. Maka kemudian juga ada yang disebut dengan tingkatan manusia, levelnya ada level tajrid, ada juga level asbab. Seseorang akan diberikan level asbab dan dia mempunyai kewajiban bahwasanya dia harus melakukan sesuatu untuk menjadi sebab bagi dirinya. Contohnya kita sebagai manusia biasa
kita harus bekerja seperti biasa, kita juga harus melakukan sesuatu perubahan-perubahan sehingga nanti kita mendapatkan suatu hal yang positif. Namun perlu juga digarisbawahi bahwasanya betapapun keberhasilan yang kita dapatkan sekarang bukanlah sebab karena kita melakukan sesuatu, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehendaknya. Memang secara wasilahnya kita melakukan sesuatu dan akhirnya kita mendapatkan sesuatu, tapi tidak juga boleh diyakini dalam hati kita karena kita melakukan ini maka kita mendapatkan ini. Kita hanya melakukan itu sebagai kewajiban kita, berhasil atau tidak Allah yang memutuskan. Dan keberhasilan kita sekarang juga sebenarnya pada hikmah yang berikutnya Allah sudah mentakdirkan itu. Seseorang tidak harus melakukan sesuatu bisa mendapatkan rezeki. Seseorang tidak boleh berkeyakinan bahwa karena saya sudah melakukan perencanaan yang luar biasa matangnya sehingga saya menghasilkan yang lebih besar. Padahal tanpa harus melakukan itu pun Allah akan memberikan sesuatu yang besar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di dalam hikmah yang keenam ini bahwasanya Ibnu Athaillah memberikan pesan dengan kulaimatnya, yaitu la yakun amadu ta'akhuril ata'i ma'al ilha'i fid du'a'i mujiban liya'saka. Jangan sampai keterlambatan pemberian Allah karena doa-doa kamu tidak diijabah, liya'saka, menjadikan kamu putus asa. Bahwa pesan ini mengatakan bahwasanya tidak semua doa, atau bisa jadi kita merasa bahwa doa yang kita panjatkan tidak ada satupun yang berhasil. Tapi kata Ibnu Athaillah, jangan sampai meskipun doa kita tidak pernah dikabulkan, menurut kita satupun tidak ada yang dikabulkan, jangan sampai kita putus asa. Sebab ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tidak pun mendapatkan hasil atau ijabah, qabul doa kita itu sudah disebut ibadah. Maka nanti akan ada pembahasannya di belakang bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan ijabah, belum memberikan qabul terhadap doanya, maka kemungkinannya bisa jadi yang pertama, Allah senang dengan kedekatan kita kepada Allah. Allah senang dengan permintaan kita di setiap waktu, di setiap malam. Allah senang ketika kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia ketika dia sudah mendapatkan yang dia mau, maka dia pun menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala merasa takut, tidak. Karena ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sesungguhnya apabila kita berdoa dan doa kita tidak diijabah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala merasa senang dengan doa-doa yang kita panjatkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwasanya tidak semua yang kita minta itu adalah baik untuk kita. Sebab kalau yang kita minta itu baik untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Kadang-kadang ada yang kita minta ternyata dalam peruntukannya tidak baik untuk kehidupan kita, maka Allah ganti dengan yang lain. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala selain daripada kita tidak diijabah doanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang sabar, tentang rendah hati. Karena banyak manusia ketika dia berdoa, dia merasa tidak dikabulkan dan dia merasa bahwa dia capek. Ya Allah, saya sudah capek, kabulkan doaku. Ini hal yang tidak boleh kita lakukan karena kita adalah seorang hamba. Kemudian juga kadang-kadang tidak dikabulkan karena memang Allah Subhanahu wa taala senang dengan kedekatan kita, dengan harapan-harapan yang kita ucapkan, dan Allah Subhanahu wa taala tetap pengen kita menjadi ahli ibadah. Karena tadi doa adalah ibadah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buku ini menjelaskan
Yang pertama adalah tentang definisi doa dulu, kata Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau menjelaskan bahwasanya banyak di antara manusia yang tidak bisa membedakan antara doa dengan perintah. Karena doa dengan perintah itu atau penuntut permintaan itu adalah hal yang berbeda dan bertolak belakang. Kadang-kadang kita merasa berdoa padahal memerintah atau meminta sesuatu dengan secara paksa. Padahal kalau kita lihat secara makna, secara bahasa pun, doa itu adalah permintaan dari yang paling bawah kepada yang paling tinggi. Seorang anak kepada orang tuanya itu doa namanya dalam bahasa. Jadi seorang anak itu tidak boleh, ya ambilkan itu, enggak boleh. Belikan aku motor, nggak boleh. Tapi doa itu bagaimana seorang yang paling bawahan kepada yang paling atasan adalah, ayah boleh nggak saya dibelikan motor? Karena berbeda, karena itu menunjukkan adalah permintaan dengan nada dari seorang yang levelnya lebih bawah menjadi ke level yang tinggi. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita itu merasa sudah berdoa padahal bukan. Karena berdoa itu juga ada syarat-syaratnya. Sebagaimana sholat juga ada syarat-syaratnya. Kapan sholat itu sah? Ada syarat-syaratnya. Ada beberapa item yang menjadi syarat doa sholat itu supaya sah. Di antaranya menghadap kiblat, kemudian bersih pakaian tempat dari najis, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada syaratnya. Dan kalau syarat ini kita abaikan, kita menyalahi syarat sah sholat ini, maka sholat kita tidak sah. Begitu juga berdoa, ada syaratnya. Kalau kita melakukan syarat tersebut, maka itu disebut doa. Kalau kita tidak melakukannya, maka itu disebut perintah. Maka sesuatu yang sangat salah menurut kita adalah doa padahal maknanya perintah. Itulah salah satu sebab, kata Muhammad Said Al-Buti dalam mengomentari hikmah Ibnu Athaillah ini, tidak diijabahnya doa, tidak kabulnya doa. Dan mungkin kita semua mengalami itu. Tidak terkecuali kita semua mengalami itu. Kadang-kadang ada doa kita yang kita anggap doa padahal itu tidak boleh. Ya Allah, pisahkan mereka. Saya cemburu, kira-kira begitu ya. Jadi ya Allah, porak-porandakan keluarganya. Saya cemburu dengan kesenangannya. Itu hal yang tidak boleh ya. Kemudian juga misalnya, ya Allah, jangan engkau matikan saya sampai hari kiamat. Dan itu ada banyak doa-doa yang terlarang, yang terkadang kita melakukannya dalam keseharian kita. Misalnya, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Ya Allah, saya sudah capek, kabulkan doaku. Ini bentuk pemaksaan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak ada efek bagi Allah apakah kita memaksa, tapi melihat dari adabnya. Nah, itu kenapa para ulama mengatakan bahwasanya berdoa itu yang pertama harus ada adabnya, ada tata caranya. Kemudian dengan penuh dengan kerendah hati dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada penyakit hati kita, ada rasa congkak dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai doa. Dan jangan sampai kita menyalahkan bahwa dalam Al-Quran itu yang disebutkan, berdoalah kepadaku, niscaya akan saya kabulkan. Minta kepadaku, tapi ternyata itu tidak termasuk permintaan yang kita istilahkan dengan doa. Maka itu kenapa tidak dikabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada orang yang berdoa tanpa mengindahkan persyaratan itu. Dia berdoa kabul, dia melakukan sesuatu bisnis sukses, padahal tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat doa itu. Maka itu yang disebut dengan
hati-hati, disebut dengan istidraj. Allah Subhanahu wa taala kasih terus, padahal itu menjadikan kita lebih buruk nantinya pertanggungjawabannya di akhirat. Kita tidak mau yang seperti itu, atau Allah kasih terus padahal nikmat itu nanti mencelakakan kita. Ini yang disebut dengan jika menyalahi syaratnya tapi masih Allah kabulkan, tentu itu sebuah ketakutan buat diri kita. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini itu ada dua cara utama yang diungkapkan oleh Muhammad Said Al-Buti ketika kita berdoa agar doa kita bisa dikabulkan. Yang pertama, yaqzatul qalbi wal masyair, menghadirkan hati. Ketika kita berdoa, maka kita itu harus menghadirkan hati, menghidupkan hati kita. Yaqzah, menghidupkan hati kita. Wattijahu kullu minhuma bin kisarin wa tadallul ila Allah azza wa jalla, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri. Fa amma illam yakun qalbi yaqzan wal masyair mutafa'ilan talabil lisani fiha, dan seterusnya. Fa inna hadza la yusamma du'a bil maqna syar'i matlub. Kalau kita berdoa kepada Allah tanpa memenuhi syarat-syaratnya, di antaranya adalah kalau kita berdoa harus menghadirkan hati penuh kelembutan, sebagaimana makna doa tadi adalah ungkapan dari bawah, yang paling bawah kepada yang atas, harus penuh dengan adab. Maka jika tidak melakukan hal yang demikian, maka tidak disebut dengan doa bil makna syar'il matlub. Ya, doa yang disyariatkan itu. Yang dimaksud bukan itu doa yang dimaksud kalau kita tidak punya adab dalam berdoa. Wa innama yusamma talaban, sesungguhnya itu namanya talaban, permintaan, atau itu disebut kasarnya itu perintah. Tidaklah mungkin kita sebagai hamba memerintah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita mendapatkan nikmat, malah Allah murka kepada kita. Wa hiya tasmiyatun lugawiyatun yastalihu 'alaiha ulama lugha inda hadisim anil ikhbari wal insya. Jadi itu pengistilahan para ahli bahasa, ahli linguistik tentang apakah itu doa atau permintaan, maka dilihat daripada cara dia melakukannya. Izan fala taqul wal halatu inna fulanan qad Allah walakin qul qad talaba wa idza lam yakun hunaka doan falimaza tantaris. Kalau memang kita sepakat bahwa tadi itu tidak disebut doa, kenapa kita masih menunggu untuk dikabulkan? Kenapa kita masih geram kok doa kita tidak dikabulkan, padahal tidak termasuk dengan doa? Katsiruna humul ladzina yataharrakuna sa'yan wa ra'ahlam. Banyak orang yang mendambakan pencapaian atau mimpi-mimpinya tentang keduniaan. Yasma'u adhum an nasimati adim inna du'a bihal insanu istujibal. Jadi sampai ada orang yang ingin mengharapkan doanya dikabulkan, karena tadi tidak dikabulkan, akhirnya dia mencari doa-doa yang mustajab. Kemudian dia hafal, tapi ternyata juga tidak dikabulkan. Sudah berbagai upaya dia cari doa-doa, dan bahkan itu doa-doa yang dilakukan oleh para nabi, atau doa-doa yang kadang-kadang mungkin dia bayar dan dia dikasih petunjuk, inilah doa yang akan dikabulkan, tapi ternyata juga tidak dikabulkan. Kenapa? Itu salahnya, yaitu karena tidak sesuai dengan syariat atau tidak penuh dengan menghadirkan hati. Kalau kita sudah menghadirkan hati, maka tidak ada lagi yang disebut dengan doa-doa atau cara-cara yang tidak baik. Dia sudah pergi ke dukun untuk jualannya, atau untuk memperlancar supaya tidak ada yang mengganggu karirnya dan seterusnya. Tapi ternyata kena ganggu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Fa idza karra hadhihi al-alfazi ila hifzi allati hafazaha wa nazara falam yajid istawi talabihi wa baqiyatu ahlamihi Muhammad a'lana syaqwa wal atab. Jadi seseorang yang tadi sudah menghafal doa, kemudian dia melazimkan, mendawamkan doa ini,
tapi juga tidak dikabulkan, maka dia rasanya muncul rasa geram, muncul rasa marah. Fa aina ana min misdaqi li ayatil Qur'an. Kalau begitu, mana kebenaran ayat Al-Qur'an surah Ghafir itu ya? Surah Ghafir ayat 60 ya. Yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi doa Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu berkata, berfirman, mintalah kepadaku astajib lakum, aku akan mengabulkannya. Namun kenapa tidak dikabulkan? Ya tadi itu, karena di surah Al-Baqarah juga kita diajarkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibuli. Jadi salah satu syarat daripada doa itu dikabulkan adalah ketika kita melakukan sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu tidak dikabulkan karena kita tidak melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan adapun orang yang pergi ke dukun, pergi kemana dengan cara yang tidak baik dan itu berhasil, itu disebut dengan istidraj. Berkembang pun hartanya nanti bisa jadi mencelakakan, tidak di dunia, bisa jadi di akhirat. Maka jangan tenang kalau kita berdoa mengupayakan sesuatu dengan cara yang salah. Kalau Allah mengabulkan, hati-hati. Kalau kita misalkan tentang keuangan kemudian korupsi dan tidak pernah ketahuan, hati-hati ya. Karena itu lebih buruk dibanding yang OTT ya. Lebih buruk. Kenapa? Karena kalau yang OTT atau terjebak dengan OTT, maka selesai, berhenti korupsinya saat itu. Adapun yang belum kedapatan tetap terus beraksi. Berapa banyak yang tidak ketahuan dan seterusnya. Maka seseorang yang mencuri, kemudian baru kali mencuri, baru kali korupsi, memang benar-benar sebelumnya bersih riwayatnya, tiba-tiba dia korupsi dan ketahuan, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar dia berhenti dan tidak terus-menerus menumpuk harta dengan jalan yang tidak baik. Adapun orang yang tadi itu tidak pernah ketahuan dan memang Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, dan itu menjadi hal yang buruk bagi si pelaku korupsi tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain daripada menghadirkan hati ketika berdoa, kita juga ayyabda ad-da'i fayatuba ilallahi minal ma'asi allati irtakabaha fi haqqihi wa yaj'al min taubati wa yaj'alu min taubatihi shadiqah syafi'an baina yaday du'aihi. Jadi seorang yang berdoa, kata Muhammad Said Al-Buti melalui hikmah yang ke-6 ini mengatakan bahwasanya hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika berdoa adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini relate dengan kisah Hasan Al-Basri ketika masyarakat bertanya, salah satu daripada masyarakat bertanya tentang beberapa pertanyaan. Dan di antaranya adalah seorang pebisnis yang tidak pernah berhasil dengan bisnis, selalu rugi. Di antaranya adalah seorang petani yang selalu kena hama, ya, tidak pernah berhasil, panennya tidak pernah bagus. Seorang yang sudah menikah, dianggap lama, bertahun-tahun, tapi belum mendapatkan momongan. Nah, ini disuruh oleh Hasan Al-Basri, aksiru al-istighfar, perbanyak istighfar. Artinya ternyata yang menjadi hijab kita kepada Allah adalah dosa-dosa kita. Di antaranya adalah keangkuhan, di antaranya adalah riya, di antaranya adalah sum'ah, penyakit hati dan seterusnya, hasad, berburuk sangka dan seterusnya. Itu yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Relate juga dengan suatu kisah pada zaman Nabi ketika seseorang yang musafir singgah di masjid dengan pakaian yang lusuh dan penuh pengharapan, berdoa mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi doa seseorang tersebut tidak dikabulkan karena malbasuhu haram, mat'amuhu haram, ya. Karena pakaiannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, makan dan minumnya dari yang haram dan seterusnya. Maka itulah yang menjadi hijab penghalang
doa tidak dikabulkan. Maka melalui daripada pesan daripada hikmah yang kelima ini relate sekali bahwasanya dosa itulah yang menghambat doa kita tidak dikabulkan. Jadi oleh karena itu kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa kalau kita mau berdoa itu kita istighfar 3 kali ya. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu bentuk taubat kita kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Allah, meminta bahwa apa-apa yang kita minta itu mudah-mudahan dikabulkan. Nah, itu bentuk daripada taubat. Jadi perumpamaan orang yang bermaksiat itu dan perumpamaan orang yang berdoa dan selalu melakukan maksiat sementara dia selalu melakukan maksiat adalah seperti kita kepada teman kita. Tidaklah mungkin seseorang kita bisa minta pertolongannya, pinjamin duitnya kalau kita sudah pernah sebelumnya bersalah. Ada kasus kita dengannya. Pernah kita sakiti hatinya, pernah kita gertak dia, pernah kita ketika dia salah kemudian kita permasalahkan dan seterusnya. Dan sebelum kita minta maaf kita pinjam dong duit. Nggak mungkin ya. Takutnya dia malah mengambil simpanan dia ya, yaitu pistol, repot ya, dan seterusnya. Nah, begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah merasakan, saya sendiri merasakan bahwa seorang anak itu Allah karuniakan itu salah satunya adalah cepat lupa seorang anak. Nah, anak itu kadang-kadang baru lagi melakukan kesalahan versi kita, tiba-tiba dia minta susu, padahal kita lagi masih marah ini. Ya, itu contoh yang sangat konkret sekali. Terasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu bahwa kemarahan itu ketika kita meminta padahal itu dalam mode marah ya, itu pasti ditolak, bahkan kita akan dicaci maki oleh teman kita. Dulu kamu begini, segala macam kamu minta, dulu kamu katanya nggak mau sama saya, nggak mau berharap ke saya. Akhirnya kita pulang dengan sia-sia. Dan begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena Allah masih dalam, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu. Dijelaskan pada surah Al-Ma'arij, innahu faqultus taghfiru innahu kana faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan Allah Maha Pengampun. Nah, kapanpun itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Kalau gitu jangan sampai ragu bahwa ketika kita beristighfar harus yakin Allah akan mengampuni. Jangan kita dihantui dengan sifat manusia yang sifat kita, bahwa kalau ada kita sesuatu yang benci kemudian ada orang minta, kita masih setengah-setengah, maafkan enggak ya gitu kira-kira, atau maafkan sebentar tapi lihat nanti kalau dia melakukan lagi gitu kira-kira. Allah tidak begitu. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita beristighfar harus yakin Allah Subhanahu mengampuni kita. Kemudian dalam buku ini juga disebutkan bahwa setelah kita menghadirkan hati kita, kemudian kita bertaubat, inilah yang menjadi sebab doa kita akan dikabulkan. Wa hadha huwa sababu fi annal insan katsiran ma yada'ullaha li nafsi fayustajabu lahu. Inilah yang menjadikan manusia itu dikabulkan doanya. Wa yada'u li ammatin nasi fala yustajabu lahu iz minal yasir indama yada'u ahadun nafsi ayyaqad dima bayna yaday da'wat taubatan shadiqatan min. Nah, bisa jadi kadang-kadang seseorang berdoa untuk dirinya kabul karena dia sudah beristighfar, bertaubat kepada Allah. Allah berikan apa yang dia minta, jika itu sesuai Allah berikan. Dan bukan berarti kalau untuk masalah kaum muslimin, misalnya kita kemarau panjang, air terbatas dan seterusnya, maka kita sholat istisqa.
Jadi sebenarnya sholat istisqa itu adalah meminta hujan itu diawali dengan kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita tidak semuanya bertaubat merasa bersalah, maka doa untuk turun hujan itu tidak dikabulkan. Maka kita semua sepakat dalam jamaah itu yang sholat sunnah istisqa itu sepakat, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullahaladzim, ampuni dosa-dosa kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan makbul, dengan mustajab. Kemudian ada juga masalah ketika semua sudah kita lakukan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya ketika kita sudah menghadirkan hati kita, kemudian kita juga sudah bertaubat kepada Allah, tapi doa belum juga dikabulkan. Kata Ibnu Athaillah itu apa? Fahuwa domina lakal istijabah fima yahtaru laka la fima tahtaru nafsik, ya. Jadi ketika kita berdoa meminta sesuatu yang menurut kita itu benar dan bagus untuk kita, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai dengan yang apa yang kita minta. Karena bisa jadi yang kita minta itu tidak baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Dalam surah Ali Imran itu apa? Innallaha la yakhfa. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan luput, tidak akan sesungguhnya Allah selalu tahu gitu ya, la yakhfa. Apa yang di langit, apa yang di fil ardi wa ma fis sama gitu ya. Apa yang di langit maupun apa yang di bumi. Allah Subhanahu wa taala tahu semua, ya. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu peruntukan apa untuk kita, dan kita manusia adalah hal yang tidak tahu. Hanya terkadang kita mengandalkan nafsu kita, keinginan kita, dan seterusnya, ambisi kita, yang sesungguhnya itu bisa malah menjadikan kita tidak baik atau mudarat buat kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Artinya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tapi diberikan hal yang lain yang lebih bermanfaat kepada kita. Ada banyak kita saksikan ketika seorang anak meminta motor gede. Begitu baru 1 kilo meninggal, nabrak. Itu tentunya sesuatu hal yang tidak baik. Dan Allah pada saat itu tidak berkehendak tidak baik. Maka ketika seorang anak meminta, ya Allah, mudah-mudahan aku dibelikan motor oleh ayah, tapi tidak dikabulkan, nanti Allah akan kasih yang lain. Karena sebab banyak anak-anak yang tidak bisa, yang lepas kontrol ketika dia naik motor akhirnya mati. Nah, itu tentunya sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lancarkan perjalanan saya hari ini. Tiba di tengah jalan ban bocor. Berarti Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memperlambat kita, karena di depan kalau kita terlalu cepat ada bahaya yang menunggu. Maka kalau kita mengutuk dan seterusnya, benci dengan ini doa percuma, padahal saya sudah bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak juga. Nah, ini yang terkadang menjadi sesuatu yang tidak baik buat kita. Dan seterusnya. Itu sudah hampir finish, sudah hampir pencapaian kita yang tertinggi, tiba-tiba gagal. Kenapa? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita menjadikan kita orang yang sombong, ya, flexing, ya. Karena banyak orang sekarang itu ketika dia memiliki sesuatu pamer segala macam. Meskipun pamer itu sebenarnya sudah sifat yang sudah dari zaman dulu, ya, yang tidak pernah terhapuskan dari diri manusia, yaitu pamer, flexing itu. Sifat sombong, memamerkan sesuatu pencapaian, harta dan seterusnya, dan juga riya tentang ibadah yang dia lakukan. Bahkan dalam surah At-Takasur itu disebutkan asbabun nuzulnya itu karena dua kabilah yang flexing, ya, saling mau menunjukkan hartanya. Sampai mereka itu ke kuburan, ya, dalam tafsir Qurtubi itu, ya, sampai mereka dua kabilah ini sampai ke kuburan, sampai kuburan itu dihitung satu-satu. Kabilah ini misalkan 50, kabilah yang 51,
berarti yang lebih menang adalah kabilah yang, kenapa? Karena dari segi jumlah penduduk pun kabilah itu lebih unggul. Kira-kira begitu. Sampai dihitung kuburan juga untuk meningkatkan statistik penduduk kabilah tersebut. Maka turunlah alhaqumut takasur sampai summa tus'alunna yauma idzin 'anil. Jadi semakin banyak kita tunjukkan, semakin banyak flexing kita, yaitu kembali ke sombong tadi. Kemudian ada lagi salah satu yang menjadi alasan Allah kenapa tidak mengabulkannya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau kalau kita nanti mendapatkan nikmat itu hilang harapan kita kepada Allah. Semakin jauh kita kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sesungguhnya pengen kita selalu dekat dengannya, tapi kita malah menjauh karena kita sudah merasa bahwa yang kita minta itu sudah dapat. Rasa nilai ketakwaan kita itu masih terasa ketika di awal bulan. Bagi kami yang muda-muda, tanggal 1 sampai tanggal 15, ketakwaan kita itu agak biasa aja. Mulai tanggal 16, 17 mulai naik iman, ya. 20, 25 mulai naik iman. Tanggal 1 turun lagi, ya. Karena merasa tenang, ya. Merasa tenang, ya. Artinya tidak merasa kita butuh gitu, ya. Padahal dalam setiap saat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang naik turun itu sebenarnya bukan itu maksudnya, tapi iman yang naik turun itu ya kadang-kadang karena memang kita tidak sanggup, bukan karena faktor bulan, ya, faktor tanggal, ya. Jadi itu kerasanya. Maka bagaimana kita menjadi orang kaya yang sesungguhnya? Kita jalankan dulu keimanan kita, ketakwaan kita sama antara tanggal 1, tanggal 25 sama. Betul-betul tentang tahajud, betul-betul puasa. Jangan hanya di akhir bulan puasa, ya. Ya, di awal bulan lagi banyak nggak mau puasa, masih banyak stok, dan seterusnya. Itu diantara bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita karena kalau Ari Ginanjar mengatakan bahwa kalau kita kenapa kita sampai sekarang belum berhasil? Apakah doa kita tidak dikabulkan? Karena kata Ari Ginanjar bahwa seperti piramida. Kalau kita sudah berhasil berarti kita sudah pada puncaknya dan tidak ada jalan lain lagi kecuali turun lagi, ya gitu ya. Turun lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau belum kita berhasil dalam segala urusan kita, menurut kita belum berhasil, berarti Allah Subhanahu wa taala semakin menaikkan takwa keimanan kita. Semangat kita juga semakin naik. Orang yang pensiun itu saya belum pernah nanya, tapi bisa jadi relate juga bahwa orang yang sudah bekerja puluhan tahun, kemudian dia pensiun, semangatnya itu langsung turun, ya, langsung turun. Sehingga ada yang nyiram bunga di pagi hari, nyiram bunga jam 10 lagi, jam 2 nyiram bunga lagi, ya. Iya, jam pagi. Iya. Dan ada yang bolak-balik, yang biasa dia ke Senayan, tetap ke Senayan juga setiap pagi, padahal tidak bekerja, ya, dan seterusnya. Itu kan. Jadi kenapa? Supaya semangat itu tetap ada. Maka tentu hal yang kita syukuri. Kalau begitu Bapak Ibu, apakah doa itu kita lebih baik dikabulkan cepat atau tidak? Kalau kita tidak bisa mengukur ketakwaan kita untuk selalu stabil, maka jangan dikabulkan dulu. Kenapa? Karena kalau sudah dikabulkan nanti turun keiman, rugi kita, bahaya. Karena nanti kalau Allah tidak memberikan makbul di dunia, sementara kita berdoa terus, Allah akan bayar gantinya di akhirat. Berbeda dengan orang yang tidak berdoa, Allah tidak akan berikan sesuatu pun, bahkan di akhirat pun. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di sini ada hadis juga dicantumkan, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil yaqulu qad da'autu falam yustajab li. Jadi orang yang berdoa itu akan dikabulkan doanya selama dia tidak terburu-buru. Terburu-buru itu kesannya mengatur. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qad da'autu falam jangan ada sampai dalam hati kita itu, saya udah berdoa berkali-kali enggak dikabulkan juga. Ya Allah ya Tuhanku, belikan saya mobil yang bagus, meskipun sebenarnya kamu enggak mengabulkan. Enggak boleh. Ya enggak boleh. So, belum menunggu hasilnya kita sudah, ya Allah meskipun kamu sebenarnya tidak mengabulkan, berikan aku kehidupan. Enggak boleh ya. Atau sesegera mungkin ya Allah, itu tidak boleh juga ya. Atau dalam bentuk aksi kita, memang kita tidak memaksa Allah, tapi kapan ya dikabulkan, kapan ya saya sudah pengen cepat, itu terburu-buru juga. Nanti itu menjadi penyebab bahwa doa kita tidak dikabulkan. Malam yu'ajjil, selama tidak terburu-buru. Kemudian juga tadi itu sempat saya singgung juga dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk kalau kita ingin memanggilnya, untuk meminta kepadanya, maka mintalah, sesungguhnya saya qarib, dekat. Tapi ada syaratnya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Lakukan apa yang menjadi perintahku dan berimanlah tentang apa yang harus diimani. Kalau belum itu kita lakukan, berarti bisa jadi itu yang mengganjal doa kita tidak kabul. Kemudian ada cerita panjang dalam sebuah hadis, tapi intinya kita ambil bahwa untuk menjadikan doa itu dikabulkan bisa dengan mengucapkan sesuatu kebaikan yang kita pernah lakukan. Misal tiga orang yang melakukan perjalanan, kemudian hujan dan mereka berlindung di sebuah gua, tiba-tiba ada batu yang menutupi pintunya. Nah, itu di situ kisah atau hadis Rasulullah yang mencontohkan bahwa kebaikan kita itu bisa mengabulkan doa kita. Maka perbanyaklah kebaikan. Di suatu saat kalau kita ingin berdoa, kita ungkapkan kebaikan itu, insya Allah makbul. Ada di antara mereka yang tiga, mungkin ini masyhur dan sudah viral cerita ini di kalangan masyarakat, penceramah selalu melakukannya tentang doa, pasti menyinggung ini. Yang pertama adalah laki-laki itu, mereka bertiga nggak bisa keluar karena memang tidak ada satu celah, sedikit celah pun, gelap itu gua, nggak bisa keluar. Maka yang pertama mereka lakukan adalah satu orang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya punya orang tua. Selalu saya berikan, punya hewan ternak. Setiap saya pulang, selalu saya berikan susu. Saya perah susu ternakan saya, kemudian saya berikan kepada kedua orang tua sebelum memberikan kepada anak dan istri. Suatu saat begitu pulang, seorang anak ini tidak menemui orang tuanya sudah tertidur, dan dia tidak berani membangunkan. Dengan tadi maksudnya untuk memberikan susu seperti biasa, dan dia tidak memberikan anak istrinya susu ini karena belum memberikan kepada orang tuanya. Padahal kondisi anaknya itu dalam keadaan haus, lapar begitu ya. Harusnya mereka sudah minum susu juga. Nah, ya Allah, ini adalah niatku untuk berbakti kepada orang tuaku. Kalau ini dihitung sebagai kebaikan, maka bantu kami. Terbuka itu sedikit. Nah, seterusnya ada dua orang lagi yang punya kebaikan. Di antaranya adalah dia pernah melakukan sesuatu, dalam hadis itu dia pernah misalnya dia pernah memberikan kebaikan, sedekah kepada orang lain, lalu kemudian dia, ya Allah, apakah ini bisa menjadi sebuah kebaikan dan seterusnya. Itu ada hadis panjangnya, saya lupa yang ketiga, tapi kalau kita lihat di Google itu cerita atau kisah tiga orang yang doanya dikabulkan ya. Ada nanti hadisnya juga panjang dan terjemahannya juga ada, bisa kita lihat di referensinya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa penjelasan daripada hikmah ini yang jelas bahwa doa itu adalah ibadah. Jangan lupa, ketika kita berdoa kepada Allah, bahwa itu sudah disebut dengan ibadah. Jangan sampai kita banyak banget permintaan kita, tidak. Allah sangat suka kita meminta karena Allah Maha Kaya. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin pun selama itu tidak menyalahi syariat, itu boleh kita minta, dan harus yakin bahwa Allah bisa memberikan itu kepada kita. Itulah sementara dari kandungan hikmah yang keenam ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Jamaah sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan, kita ada waktu 10 menit. Iya. Yang terakhir tadi dijelaskan, gimana caranya ya, kalau kita doa, kan pengawalan kebaikan harus kita sebutin dulu, atau gimana? Iya. Karena salah satu cara ya, yang terakhir tadi dijelaskan agak-agak sebenarnya malu juga kan, kalau kita udah melakukan kebaikan sudah sebut-sebut gitu, tapi malah disarankan kan, itu gimana? Caranya gimana cara? Iya. Baik. Jadi kalau di Durratun Nasihin, dan memang itu banyak hadis doibnya, bahkan ada yang mengomentari itu hadis doib semua. Walaupun saya tidak setuju sebenarnya. Di situ disebutkan bahwa ada seorang yang ahli ibadah, kemudian dia meminta tak pernah dikabulkan. Suatu saat, ya Allah, kabulkanlah walaupun sekali saja, kabulkan. Maka ketika dia tidur dan dia melihat emas bentuk bangunan, diambil satu dan akhirnya bangunan itu bolong. Begitu dia bangun, memang emasnya ada. Nah, dan dia langsung beristighfar, ya Allah, nanti ini mengurangi bangunan saya di surga. Kemudian dia tidur dan mengembalikan itu. Itu semacam khurafat ya, tapi bisa kita ambil bahwa yang kita minta itu ya sesuatu yang dijanjikan Allah nanti itu juga akan dikurangi gitu ya. Sesungguhnya kalau kita sudah meminta, bukan berarti Allah itu tidak maha kaya, tapi kalau kita meminta balasan di dunia, Allah berikan, tapi itu bisa mengurangi balasan kita di akhir, balasan kebaikan kita di akhir. Rabbana wa minan nasi, sebelum itu ayatnya, sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah, itu wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau kita sudah meminta di dunia, bisa jadi nanti di akhirat mengurangi ganjaran kita. Nah, kalau kita bahas tentang bagaimana kita mengungkapkan itu padahal kita malu, nah ini sebenarnya bahwa lebih kepada pengakuan kita kepada Allah ya, lebih kepada pengakuan khudu' kita ya, bahwa tidaklah dengan begitu kita menjadi ria atau sebenarnya kayak anak kecil. Kan kemarin saya udah kasih kamu, sekarang saya kasih juga gitu. Tapi bersama Allah itu tidaklah sama dengan manusia ya. Transaksi dengan Allah tidak sama. Ketika kita kesulitan, sebenarnya tanpa berdoa pun Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi Allah menunggu kita doa itu agar kita bisa melakukan. Kalaupun tidak dikabulkan, Allah memberikan yang terbaik. Nah, kira-kira begitu. Ya. Bapak Ibu mungkin merasa bahwa coba kalau saya dulu dapat pekerjaan ini, mungkin saya tidak pernah bisa berkumpul seperti saat ini. Kira-kira begitu ya. Kalau kita dapat yang ini, seperti jodoh juga, coba kalau sama dia dulu, ternyata tidak, mungkin saya tidak sebahagia ini. Gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau ada yang merasa bahwa coba kalau saya sama yang dia, tentu saya lebih bahagia. Nggak tahu ya. Itu dalam hati masing-masing ya. Tapi mengungkapkan suatu kebaikan itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan berdasarkan hadis itu, yaitu untuk memancing sebenarnya bahwa
lakukanlah kebaikan-kebaikan terus, bahwa semakin banyak tabungan amal kita, tentu lebih gampang, secara logika kita lebih gampang meminta kepada Allah. Selama itu menurut Allah Subhanahu wa taala baik buat kita. Jadi tidak masalah Pak untuk mengaku kepada Allah. Yang tidak boleh itu kepada manusia ya. Kepada manusia kita, kemarin kan saya sudah bantu kamu, sekarang kok kamu nggak bantu saya, itu nggak boleh ya. Itu namanya pamrih ya. Nah, ada maunya. Kalau orang yang seperti itu nggak bagus untuk kita temani ya, jadikan teman. Karena kalau dia lagi mau, dia ada untung di kita, dia mau datang. Kalau nggak ada untung, itu namanya toksik yang istilah orang sekarang ya. Salah satu contoh toksik itu adalah dia datang berteman ketika dia ada maunya. Yang seperti itu katanya jauhin tuh. Hindari berteman dengan orang yang begitu. Karena dia, kata orang, lebih kasar lagi, seperti lintah ya. Nyedot mulu ya. Itu Pak ya, tidak masalah. Ya. Gofir, ya. Al-Baqarah ayat 201. Iya. Yang Aminhum mayakulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ayat sebelumnya yang di ujung ayat 200-nya itu yang ini yang Faminan nasi mayakulu Rabbana atina fid dunya wa ma nahum fil akhirati Min. khalaq. Iya. Ayatnya Al-Baqarah. Iya. Ujung ayat 200 sama 201. Iya. Pertanyaannya apa? Enggak nanya tadi. Oh iya. Iya. Ya ini ya. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Aminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Itu Bapak Ibu tentang itu ya, tentang kalau kita minta sesuatu ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Isra juga kalau tidak salah ada juga disebutkan ya. Saya lupa ayatnya. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin menambahkan juga tidak masalah. Berkaitan dengan topik kita, doa yang tidak diijabah ya. Ada lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.